Kita lanjutkan dialog kita, pemirsa. Kita ke Pak Joni. Pak Joni, kita tahu Anda juga tadi telah menyebutkan bahwa ada beberapa kerugian yang telah dialami oleh pihak bioskop ya karena telah ditutup berbulan-bulan. Dukungan dari pemerintah sejauh ini seperti apa, Pak Joni? Saya rasa begini ya, jadi jangan soal bantuan dulu lah, karena kasihan yang lain masih dibantu. Bioskop itu sebetulnya sih hanya satu kok, nggak minta uang kok. Gitu. Kami itu mandiri, udah 120 tahun bioskop di Indonesia. Mandiri dalam arti tidak mau menyusahkan pemerintah pusat maupun daerah, justru menyumbangkan hasil. Kedua adalah pajak Indonesia itu belentang-belentong, ada yang 25%, ada yang 20%, ada yang 10%, ada yang 15%. Di seluruh Indonesia berbeda-beda, Pak. Jenisnya sama untuk pendapatan asli daerah PAD. Kenapa itu nggak diseragaman 10%? Nah, dalam hal ini kami memohon pada pemerintah, kalau bisa jangan dipungut dulu 1 tahun. Pajak tontonan itu pajak hiburan gitu terhadap bioskop, bisa ya. Yang kedua tadi Pak Prof itu saya juga sepakat ya, artinya kita belajar sama orang ahli itu benar itu. Karena Nabi Muhammad juga bilang ya, kalau mau benar mau itu ikutin orang yang ahli, gitu kan gitu. Nah, saya ulangi lagi ya, protokol kita ini sudah berkali-kali. Seluruh bioskop di Indonesia saya sudah mintakan dibuatkan simulasi bagaimana dari mulai tadi thermogans ke dalam. Nah, ada hal yang menurut saya juga kami lebih steril dari yang lain, gitu. Uang pun kita nggak pakai uang cash, gitu. Pembayaran itu tidak, jadi non tunai. Kemudian karcis pun kalau sudah dapat itu dicontreng aja, nggak dipegang oleh doorwoman atau portir, itu dirobek oleh penonton sendiri, ditaruh tempat yang disediakan oleh doorwoman tadi, itu tampan atau apa di situ. Jadi nggak ada touch. Jadi masuk ke dalam tadi betul kursi itu udah kita atur lama kok, gitu. Satu isi satu kosong, gitu. Itu minimal 1 meter dapat itu, gitu. Kemudian antara depan dan belakang juga begitu, kita kasih juga kosong dan kosong lagi di depan satu. Yang menguntungkan di bioskop tadi saya katakan di samping udaranya tadi sangat besar ya, artinya kemudian perilaku penonton pun pakai masker pasti. Kalau nggak pakai masker kita keluarkan. Baik. Kita kontrol. Penonton bioskop itu bagusnya dia melihat satu arah semuanya. Tidak ada ke kiri dan ke kanan. Ngobrol kiri, ngobrol kanan itu nggak ada. Dia lihat film. Nggak ada COVID pun begitu selama ini. Gitu? Orang nonton ke depan melihat. Kalau ada yang teriak-teriak, ada yang ngobrol-ngobrol itu diusir sama penonton sendiri. Itu konsentrasi penonton. Durasinya 1,5 jam lebih kurang di dalam itu. Setelah itu keluar kita cleaning lagi. Kita sterilkan lagi tuh ruangan. Jadi betul-betul kita lakukan itu sampai ke toiletnya juga. Seperti apa, Pak? Karena kalau misalnya sebelum pandemi kita tahu kalau rolling film itu setelah jam tayang kemudian nggak lama langsung film berikutnya. Oh, kita spesial sekarang ini. Kita ada satgas juga di dalam kita, gitu. Jadi nggak kayak biasanya kan sampai penonton selesai itu udah bubar. Sekarang nggak, setiap pertunjukan kita lakukan itu dengan penyemprotan dan sebagainya. Itu kita lakukan. Itu loh. Jadi makanya saya katakan, ini sudah dunia sudah mengatakan demikian. Singapura sudah sebulan lebih. Indonesia satu, ada mungkin sudah tahu Pak Prof, saya akan sampaikan bahwa di Kendari itu sudah 1 bulan lebih Pak, bioskop. Sudah 1 bulan lebih dan itu diizinkan oleh Pemda. Itu diizinkan oleh Pemda. Sekarang Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Bangka Belitung. Dan sejauh ini aman Pak Joni? Aman, saya kemarin 2 hari yang lalu saya cek. Sebelum saya ada diskusi dengan PWI, saya cek. Aman Pak katanya, gitu. Penonton ya lumayan cuma film Pak, gimana caranya? Ya tunggu Jakarta buka dulu. Jadi kalau Jakarta buka tuh semua di-share ke seluruh Indonesia film yang up to date. Itu permasalahan film. Kalau ininya aman kok, mereka suka datang Pak katanya, Satgas itu ngontrol di bioskop bla 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 bla, itu aman semuanya. Jadi itu satu hal yang saya katakan, gitu. Sekarang Singapura, Malaysia apa semua buka, gitu. Itu kan lihat semua Singapura itu juga kan lebih apa lagi ya, lebih ketat lagi ya. Kita tirulah kalau memang itu dia betul bisa kayak gitu. Tapi mereka grafisnya kan udah turun Pak. Apanya? Grafis positifnya mereka sudah turun, makanya berani mulai membuka. Itu bisa aja soal grafis ini kan penduduknya juga kan seberapa kita sih, gitu. Jangan disamakan Indonesia 265 juta. Ya tentu makanya kita nggak bisa berkaca dari Singapura juga kan. Satu, ya itu. Tapi di Jerman sudah buka, itu
Jadi Baik. jangan apple to apple begitulah, gitu. Karena budaya kita juga berbeda, Pak. Nggak Baik. sama kayak di Korea, itu sama dari mulai ibu kota sampai ke provinsi sama. Di kita ada jomplang-jomplang loh. Saya Baik. bioskop saya semuanya di daerah. Bagaimana masyarakat daerah, budaya masyarakat di daerah, Ya, ya. daya tahan, daya beli, ekonomi itu juga di daerah berbeda-beda. Baik. Jadi menurut saya sih Semua orang kayaknya menantikan pembukaan bioskop ya, tapi tentunya Pasti. dari pengusaha sendiri sudah menyiapkan. Kita ke Pak Budi dulu, Pak Joni. Ya, silakan, Prof. silakan. Budi, tadi dari beberapa penelitian ya, termasuk dari UC Davis, University of California, mengatakan bahwa ada bioskop yang memang kondisi bioskop ini cenderung aman karena si penontonnya itu menghadap depan semuanya, kemudian juga cenderung tidak berbicara satu sama lain. Biasanya kalau misalnya film tayang begitu kan, sehingga ini bisa mengurangi risiko penularan. Tapi tetap ya, kerumunan kan tetap ada. Artinya ada beberapa orang yang berkumpul, lebih dari 4 orang berkumpul di situ. Menurut Anda ini bagaimana? Ya, kalau dilihat dari pengaturannya ya, bioskop itu sebenarnya lebih mudah mengaturnya untuk menjaga jarak. Dan kemudian kalau semuanya pakai masker, jaraknya sudah dapat ya, kemudian semuanya pakai masker, dan kemudian tidak ada yang ngobrol ya, tidak aktif, tidak seperti di restoran. Ya, kalau waktunya makan kan mau nggak mau buka masker gitu kan, terus kemudian sambil ngobrol juga. Nah, maka sebenarnya di gedung bioskop relatif lebih aman kalau saya lihat dibandingkan dengan misalnya di perkantoran yang orang itu juga mobile di sana lebih lama juga berada di kantor meskipun jumlahnya juga sudah dibatasi. Ada mobilitas orang ke sana sini ya, ke meja temannya dan sebagainya. Terus kemudian dibandingkan dengan di kendaraan umum misalnya ya, di sana masih kendaraan umum itu tempatnya kecil dan meskipun sudah diatur 1 meter lebih jarak satu dengan yang lain, masih ada pergerakan melewati orang yang lain dan sebagainya. Nah, namun bagaimanapun juga kehati-hatian itu sangat penting karena kasus kita itu kan setiap hari naiknya tinggi terus. Iya. Belum ada tanda-tanda turun sekarang ini, tambah lama tambah naik. Kehati-hatian, kewaspadaan itu penting. Nah, karena belum dibuka maka belum ada laporan klaster bioskop kan ya. Tapi pemerintah harusnya, pemerintah daerah juga seperti tadi disebutkan Kendari sudah buka, maka ya, di sana harus ada tukar informasi yang intens antara pemerintah daerah dengan satgasnya ya, yang ada di daerah. Apakah mereka-mereka yang kontak tracing ya, yang positif dan kemudian dilakukan kontak tracing itu pernah juga di dalam riwayat mobilitas sehari-harinya itu mampir di bioskop atau tidak. Nah, informasi-informasi ini sangat penting, sangat membantu untuk peningkatan kehati-hatian tersebut. Karena kalau ada informasinya bahwa ketika dites dan kemudian positif, selama menunggu tes positifnya itu di sana dari riwayat termasuk juga dia mampir ke gedung bioskop, nonton bioskop, maka hal-hal seperti itu akan sangat penting untuk melakukan kontak tracing. Dan hal yang sama juga sebenarnya sudah diberlakukan oleh beberapa tempat ya, mall juga kita biasanya ada yang check in, kemudian keluar juga check out gitu ya melalui barcode seperti itu ya, Prof. Meskipun kalau dilihat tuh relatively lebih aman di gedung bioskop, tapi harus tetap kehati-hatian itu ditegakkan dan kemudian monitoring riwayat pengawasan ya, mereka Prof. yang positif pernah mampir bioskop atau tidak itu sangat penting juga diketahui. Baik, Prof. Budi, kita masih akan lanjut usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.